Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tema 1 muatan bahasa Indonesia. Teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi, teks laporan hasil pengamatan ini dibuat berdasarkan fakta dan bukan direkayasa. Teks laporan hasil pengamatan ini memiliki struktur, yaitu yang pertama, informasi umum, yang kedua, kumpulan dari fakta-fakta, yang ketiga yaitu simpulan. Nah, anak-anak, simpulan adalah ikhtisar akhir dari uraian panjang suatu bacaan atau teks, di mana dalam teks laporan ini juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok biasa juga disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Jadi, gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama adalah ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu, tetapi dalam setiap paragraf terdiri dari satu ide pokok. Langkah-langkah mencari ide pokok. Yang pertama, bacalah dengan seksama. Kemudian, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Setelah itu, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah kalian menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kalian bisa menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Nah, peta pikiran yaitu cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama, kemudian mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan, dan yang terakhir membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Anak-anak, dengan menggunakan peta pikiran, kalian bisa dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Nah, untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan dapat dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau 5W plus 1H. Langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Kemudian temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Baru hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Suatu pernyataan dalam kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku, ya. Jadi penulisan kesimpulan yang baik itu menggunakan kosakata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Menulis kesimpulan harus didasarkan pada isi teks, jadi tidak boleh jika tidak sesuai dengan isi teks. Ciri-ciri laporan investigasi. Yang pertama, struktur laporan terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat fakta. Yang ketiga, fakta berdasarkan beberapa referensi seperti wawancara, penelitian, dan pengamatan. Persamaan dan perbedaan teks laporan deskripsi dan teks laporan investigasi. Teks laporan deskripsi menggambarkan suatu objek berdasarkan pengamatan dengan menggunakan panca indera dan dibuat tanpa melakukan wawancara atau mencari sumber dari berbagai referensi. Sedangkan teks laporan investigasi menggambarkan objek suatu peristiwa secara terperinci dengan pengamatan dan didukung dengan wawancara atau sumber lain. Nah, persamaan dari kedua teks tersebut sama-sama menggunakan langkah pengamatan terhadap suatu objek dengan panca indera. Nah, anak-anak, dari sini semoga bermanfaat, dan setelah ini silahkan dikerjakan tugas bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.